Halo, berarti videonya nggak usah ini ya? Nggak usah dinyalain? Videonya jangan dulu dinyalain, nanti kalau Bu Ena sudah selesai ngomong boleh dinyalain. Aduh, Ya. teganya diri. Backup rekam nenden ya. Backup rekam neng. Nggak ada suaranya, ya. Oh ya. Oke, sip atuh ya. 3 2 1 oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Hafida Asni Akmalia MSC, dan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan guru hebat dari MGMP Biologi Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini, Selasa 23 Februari 2021, kita bisa bersua secara virtual dalam rangka acara pendalaman materi biologi yang insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang materi siklus sel. Oke, kami yang bertugas kali ini dari MGMP Biologi Kabupaten Majalengka mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Di antaranya ada dari Direktorat SMK, kemudian Direktorat GTK Madrasah, kepada kru KPMB Nusantara, UIN Wali Songo Semarang, IGI, dan berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami aturkan banyak terima kasih. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Ena Nuraini dari Mandua Majalengka, selaku host, akan membacakan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama, acara kita adalah pembukaan, kemudian yang kedua, acara inti atau pemaparan materi dari narasumber kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hafida Asni Akmalia MSc, dosen biologi Wali Songo Semarang. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, rekan saya, yaitu Ibu Sri Surhotimah dari Mandua Majalengka. Dan yang ketiga, acara penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Hafida. Saya persilahkan kepada moderator untuk memandu ini. Silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih Ibu Ena Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Terima kasih pada seluruh panitia yang selalu semangat ya kerja keras demi lancarnya acara webinar ini. Terima kasih para partisipan, Bapak Ibu guru hebat yang selalu dicintai siswa-siswinya, insya Allah diridhoi oleh Allah dan dirindukan surga. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya terima kasih juga pada narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu pada kita semua. Perkenalkan, saya Sri Surhotimah dari Mandua Majalengka. Insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan pencerahan tentang materi siklus sel yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Hafida. Baik, Assalamualaikum Ibu Fida. Waalaikumsalam Bu. Iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu secara virtual dengan Ibu yang masih sangat muda ini ya Bu ya. Cantik lagi ya Bu. Baiklah Bu, saya mohon dari Ibu ya. Ya Bu. Nama lengkap Hafida Asni Akmalia MSc, jenis kelamin perempuan, lahir di Wonosobo pada tanggal 21 Agustus 1000, agama Islam, Ngalian Permai 2, Ngalian Semarang. Telepon 085 Halo, Sri. Halo. Halo Bu Sri.
Jaringan kayaknya, Neng. Nggak apa-apa, Jaringannya. langsung disambut. Oh iya, kalau begitu langsung saja kepada Ibu Hafida untuk memaparkan materinya selama 60 menit ke depan. Silakan kepada Ibu Hafida. Baik, Bu. Iya. Ini apakah sudah bisa terlihat dengan utuh, Bu? Sudah, Ibu, sudah dapat terlihat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia webinar kali ini yang berkenan untuk mengundang saya sebagai narasumber untuk mengisi materi tentang siklus sel atau cell cycle. Nah, perkenalkan, nama saya Hafidah Asnia Akmalia, saya dari UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Nah, sebelum saya memasuki materi, izinkanlah saya juga menyampaikan harapan saya terkait dengan webinar kali ini. Semoga untuk webinar ini menjadi ajang atau forum bagi kita semua untuk saling bisa berdiskusi dan juga bertukar pikiran satu sama lain. Saya juga menyadari bahwa mungkin Bapak, Ibu, dan peserta yang ada di sini ini mengajarnya itu jauh lebih mumpuni daripada saya. Maka dari itu saya juga ingin sekali belajar dari Bapak Ibu guru sekalian. Terakhir di perkenalan ini saya juga berharap semoga ini menjadi tali silaturahmi bagi kita semua. Baik, di sini sebelum saya masuki materi inti, perkenankan saya ingin mengkaitkan ya antara siklus sel dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, kita tahu bahwa di dalam siklus sel kan ada beberapa fase yang harus dilalui oleh sel agar dia bisa menyelesaikan siklusnya dengan baik dan juga benar. Dan pada akhirnya produk yang dihasilkan adalah sel-sel anakan. Nah, kalau misalnya kita melihat diri kita sebagai seorang manusia, kita tentu saja memiliki fase-fase kehidupan kita masing-masing. Ada kalanya mungkin kita memperoleh suatu permasalahan yang pelik, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, kemudian kita di waktu yang mendatang mendapatkan permasalahan yang jauh lebih susah lagi. Nah, sangat manusiawi sekali bagi kita apabila mungkin kita merasa letih atau lelah dengan semua masalah yang ada di dunia ini, tetapi ingat kita juga bisa belajar dari siklus sel, bahwa sekecil sel aja dia bisa struggle atau survive untuk bisa menyelesaikan fasenya. Nah, kita juga sebagai manusia ingin bahwa kita juga bisa seperti itu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan kuncinya adalah berusaha dan juga berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, baik, di sini untuk pengantar dari siklus sel pada hari ini, saya juga yakin dari Bapak Ibu guru sekalian, karena ini materi juga ada di SMA dan juga di SMP ya, sehingga di sini untuk siklus sel saya juga yakin Bapak Ibu juga sudah mendalaminya. Hanya saja di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa yang mungkin di SMA belum ada. Nah, kita tahu dari siklus sel dimulai dari fase G1 yang merupakan fase pertumbuhan sel. Kemudian apabila sel itu bisa lanjut, dia akan memasuki fase S atau fase sintesis. Nah, lanjut nanti akan ada fase G2, lalu kemudian ada fase M. Nah, di sini fase M kita bisa mengetahui bahwa akan ada pembelahan inti atau kinesis yang juga bisa diikuti oleh yang namanya pembelahan seluler atau sitokinesis. Nah, tapi ada beberapa juga sel yang mungkin dia hanya mengalami pembelahan inti saja, tidak mengalami pembelahan seluler. Nah, dari fase-fase ini kita mengetahui bahwa untuk fase G1, fase S, dan fase G2 ini bisa kita sebut yang namanya interfase.
Dan ini biasanya dalam satu siklus sel, dia memakan porsi waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk fase mitosis ini lebih cepat dibandingkan dengan fase interfase Bu Hafida, dalam suatu sel. Ya, Pak? mohon maaf, mungkin suaranya berisik atau kurang jelas ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih lain, berisik apa tidak? mungkin yang lain bisa di mute dulu selain Bu Hafida. Oke. Saya jelas. Iya, maka dilanjutkan. Oh, baik, saya lanjutkan ya, Pak ya. Baik, ini untuk fase G1, fase M, fase G2 ini kita kenal dengan namanya interfase. Dan ini memakan porsi waktu yang cukup lama dibandingkan dengan fase M atau fase mitotik. Katakanlah dalam satu siklus sel dia memiliki waktu 24 jam untuk menyelesaikan siklus sel. Nah, di sini fase interfase biasanya memakan waktu 22 sampai 23 jam. Dan 1 jam atau 2 jam sisanya itu baru dijalankan oleh fase mitotik. Kemudian di sini saya memiliki beberapa contoh dari tipe-tipe sel yang rupanya memiliki frekuensi pembelahan sel yang berbeda satu sama lain. Nah, ini ada beberapa yang saya contohkan di sini, misalnya untuk embrio, dia siklus selnya kurang dari 20 menit. Kemudian untuk sel kulit, nah ini bisa kita maklumi bahwa yang namanya kulit kan merupakan suatu barrier terluar dari tubuh kita yang melindungi organ dalam di dalam tubuh kita untuk menghindari kerusakan dari lingkungan luar. Nah, karena memang kulit itu sering bergesekan dengan udara ya, jadi mereka sering mengalami kerusakan dengan cepat, sehingga tubuh itu menginstruksikan kepada sel kulit untuk regenerasi dengan cepat pula. Nah, di sini sel kulit biasa membelah secara dalam waktu yang singkat, 12 sampai 24 jam. Nah, kemudian ada juga contoh sel hati. Nah, ini sel hati agak unik ya di sini bahwa dia berada pada fase G0. Nanti kita akan bahas apa itu fase G0 secara rinci lagi. Pada intinya, fase G0 merupakan fase di mana sel tidak melakukan pembelahan. Nah, nanti kalau misalnya ada faktor eksternal atau faktor lingkungan yang mendukung, nanti sel hati bisa masuk kembali ke dalam siklus sel. Nah, kemudian ada sel syaraf yang dewasa dan juga sel otot. Nah, di sini contoh sel yang memang tidak lagi mampu melakukan pembelahan. Jadi, mereka sudah berada di fasenya dan tidak bisa melakukan perjalanan. Ini kalau misalnya kita bicara tentang siklus sel, ternyata ada suatu sistem kontrol di sana. Tadi sudah saya singgung bahwa akan ada fase G1 juga G2 dan juga M ya. Jadi di sini fase ini rupanya akan ada suatu pos pemeriksaan yang bisa kita namakan dengan checkpoint. Oh, ini rupanya ada sinyal-sinyal yang membolehkan sel untuk setiap yang ada. Nah, nanti slide selanjutnya ada pos pemeriksaan yang utama. Adalah pos pemeriksaan pada G1S. Nah, ini letaknya ada di akhir dari fase G1. Ketika sel sudah menjalankan fase G1, nah dia akan dihadang istilahnya di pos pemeriksaan G1S checkpoint. Akan ditanya apakah pertumbuhan yang dilakukan oleh sel di masa G1 sudah benar atau belum. Kemudian apakah memang sudah bisa mendukung untuk dijalankan sintesis
DNA. Nah, di sini untuk sel yeast itu dikatakan bahwa checkpoint G1 dinamakan start point. Sedangkan pada sel eukaryotik ini dikatakan restriction point. Tetapi di dalam beberapa sumber juga menyamakan kedua terminologi tersebut dengan start point saja. Kemudian kalau misalnya sel sudah ready untuk masuk ke fase S, dia akan dipersilahkan di pos pemeriksaan G1S tersebut. Nah, nanti di fase S akan dilaksanakan yang namanya replikasi DNA. Selanjutnya, sel akan masuk ke dalam. Dan di fase G2 ini adalah persiapan sel untuk masuk ke dalam fase M atau fase mitotic phase. Nah, di sini juga ada checkpoint lagi di sini di akhir dari fase G2, yaitu adalah checkpoint G2M. Di sini sel akan ditanya, apakah sintesis DNA telah benar? Nah, kalau misalnya nanti belum benar, akan dibenarkan terlebih dahulu melalui mekanisme yang ada di dalam sel. Baru kemudian sel memasuki fase mitotik. Nah, kemudian di sini juga ada rupanya spindle checkpoint, dan letaknya adalah di sebelum tahap anafase. Jadi ketika di mitosis itu kan ada fase, metafase. Nah, sebelum masuk ke anafase itu ada pengecekan benang spindle. Nah, ini akan dilihat apakah semua kromosom telah melekat dengan benar pada benang spindle atau mikrotubul spindle yang ada. Nah, ini ada 3 checkpoint utama yang diselenggarakan oleh suatu sistem kontrol sel. Nanti juga akan ada tambahan checkpoint yang ada di fase mitotik. Nah, nanti kita jelaskan di belakang saja. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa di dalam pos-pos pemeriksaan itu akan ada suatu sinyal yang memperbolehkan apakah sel itu bisa memasuki fase selanjutnya atau tidak. Nah, misalnya di sini sinyal go atau sinyal lanjut. Contohnya bisa diketahui misalnya ada ukuran sel, kemudian ada nutrisi sel. Nah, ini untuk yang faktor eksternal biasanya ada suatu faktor tumbuh. Nah, di beberapa sumber lain, selain faktor tumbuh, ada juga yang namanya mitogen. Nah, nanti kalau misalnya sel tidak kena sinyal, baru dia bisa dicekal untuk keluar dari siklus sel dan masuk ke dalam fase G0. Nah, ini untuk fase G0 itu apa? Merupakan suatu fase di mana sel itu tidak melaksanakan pembelahan karena memang beberapa kondisi yang dia itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelahan dan juga tidak mendapatkan sinyal lanjut, maka sel akan keluar dari siklus sel. Seperti yang saya singgung di slide awal, contohnya yang selamanya berada di fase G0 adalah sel syaraf dan juga sel otot, karena memang mereka sudah terspesialisasi fungsinya. Kemudian untuk yang sel hati, dia itu berada sementara di G0. Nah, dan ini bisa dikembalikan lagi atau dipanggil kembali ke dalam siklus sel melalui beberapa mekanisme dan juga keberadaan faktor yang lainnya. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa misalnya untuk internal signal ada yang ukuran sel maupun nutrisi pada sel. Nah, pada utamanya untuk suatu sistem kontrol siklus sel, sinyal internal yang paling dibutuhkan oleh sel adalah keberadaan protein. Nah, di sini ada yang namanya protein siklin, dia merupakan jenis dari protein regulator. Fungsinya yaitu mengaktifkan nanti hubungannya dengan protein satunya lagi yang bernama cyclin dependent kinase atau protein kinase yang tergantung keberadaannya, tergantung aktivitasnya dengan cyclin. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian melihat di gambar ini, ada suatu kompleks cyclin dependent kinase. Nah, di sini
untuk bisa aktif, siklin dependent kinasa atau CDK ya, ini harus diikat atau berikatan dengan siklin membentuk suatu kompleks, baru mereka bisa menjadi suatu sinyal untuk siklus sel. Di sini juga ada situs di kompleks tersebut yang harus diikat atau dimasuki oleh molekul fosfat. Nah, tujuannya apa? Yaitu molekul fosfat nanti akan memberikan energi sehingga kompleks itu lebih berenergi lagi untuk bisa menjadi suatu sinyal. Ada kalanya fosfat itu tidak menempel pada situs aktif. Mungkin mereka akan menempel di bagian situs yang bukan aktif. Dan ini kalau misalnya kondisi terjadi malah menyebabkan kompleks siklin dan CDK itu tidak aktif. Atau bisa jadi fosfat lain selain fosfat yang menempel di situs aktif. Jadi ini juga keberadaan fosfat lain itu juga menyebabkan siklin dan CDK ini tidak aktif. Nah, ini ternyata di dalam setiap fase yang ada di siklus sel, jadi tipe atau jenisnya itu juga berbeda satu sama lain. Di sini sudah saya elaborasi untuk tipe-tipe siklinnya. Ada siklin G1S. Nah, di sini dia mengaktifkan CDK pada akhir G1 sehingga mendorong sel memasuki fase sintesis. Jadi untuk siklin G1S letaknya berada di fase G1. Kemudian siklin S, ini adalah jenis siklin yang berada di fase S. Ini fungsinya untuk mengikat atau membentuk kompleks dengan CDK sehingga menstimulus yang namanya replikasi kromosom. Kemudian jenis yang lain adalah siklin M. Dia berfungsi untuk mengaktifkan CDK, kemudian bisa menstimulus sel memasuki fase mitotik. Dan terakhir, adanya siklin tipe G1, yaitu membantu aktivitas dari siklin G1S. Jadi di sini kita mengetahui akan ada berbagai jenis tipe siklin dan juga sebenarnya CDK yang ada itu juga memiliki tipenya masing-masing. Di sini saya ambil beberapa contoh jenis siklin dan CDK partnernya di vertebrata. Bisa kita lihat bersama di tabel yang berwarna abu-abu. Untuk kompleks siklin G1-CDK, nah ini siklin yang ada adalah siklin tipe D. Kemudian CDK partnernya adalah CDK 4 dan juga CDK 6. Dan lain sebagainya bisa dilihat di tabel yang ada. Nah, di sini juga ada suatu gambar grafik ya, bisa dilihat bersama. Kita akan melihat ada 3 garis yang berwarna biru muda, merah, dan juga hijau. Nah, ini menunjukkan konsentrasi siklin yang ada di dalam tiap fase pada siklus sel. Coba kita lihat di gambar yang berwarna biru terlebih dahulu, di garis berwarna biru. Ini bisa kita lihat bahwa pada fase G1, konsentrasi siklin tipe G1S ini akan meningkat. Utamanya dari mulai pertengahan menuju ke fase G1 yang akhir, ini akan meningkat. Kemudian konsentrasinya akan menurun sampai G1 selanjutnya. Sedangkan untuk yang gambar dengan garis warna merah, ini menunjukkan konsentrasi siklin tipe S. Jadi rupanya dari siklin tipe S sudah disintesis di akhir G1. Baru kemudian meningkat konsentrasinya pada saat fase S, dan akhirnya pada pertengahan dari fase mitotik juga masih dibutuhkan. Dan terakhir, gambar untuk garis hijau menunjukkan konsentrasi dari siklin M. Nah, di sini bisa diketahui bahwa siklin M dia disintesis pada fase G2. Dari awal-awal G2 sudah meningkat konsentrasinya, baru kemudian nanti
di transisi dari G2 menuju M itu yang menjadi puncak dari konsentrasi siklin M. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang siklin dan juga siklin dependent kinase, dia akan aktif ketika ada fosfat yang ada. Jadi memang membutuhkan molekul fosfat agar mereka itu lebih berenergi lagi. Namun di sini juga nanti akan ada beberapa protein inhibitor yang justru akan menghambat kinerja dari siklin dan siklin dependent kinase. Misalnya saja untuk protein B1 ya, namanya protein B1. Nah, mereka akan menghambat kinerja kompleks siklin dan CDK itu dengan cara menambahkan fosfat pada gugus yang tidak aktif. Jadi pada situs yang tidak aktif menyebabkan kompleks siklin dan CDK tidak aktif juga. Kemudian protein yang lain, misalnya protein inhibitor P27, itu juga akan menjadi inhibitor bagi siklin dan CDK dengan cara bergabung dengan kompleks tersebut, sehingga mereka tidak akan aktif sebagai suatu sinyal. Selain itu, ada juga protein yang bisa mengurai inhibitor ini. Misalnya adalah protein CDC25, dia itu bisa menghilangkan fosfat yang ditambahkan oleh protein B1. Jadinya fosfat yang ada di gugus tidak aktif, dia akan dihilangkan, kemudian bisa siklin dan CDK bisa aktif. Ini kan untuk secara garis besar dari perjalanan sel dari fase 1 ke fase yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, kita mulai dari fase G1 yang berwarna kuning, seperti yang tadi saya singgung di awal, ketika sel sudah menjalankan proses G1, maka mereka akan dihadang di pos pemeriksaan G1S checkpoint. Kemudian nanti akan masuk ke fase S, yang mana mereka akan mereplikasi kromosomnya, kemudian juga kalau misalnya lanjut akan ke fase G2. Baru nanti di akhir dari fase G2, pos pemeriksaan yang ada adalah pos pemeriksaan G2M checkpoint. Di sini akan dilihat apakah DNA yang sudah direplikasi sudah betul atau belum. Dan apakah aplikasi ini sudah selesai atau sudah benar-benar selesai atau belum. Baru nanti akan masuk ke fase mitotik. Nah, ini nanti akan ada yang namanya suatu sinyal yang mirip-mirip dengan CDK ya. Kalau tadi kompleks siklin dan CDK ini adalah sinyal yang biasanya ada pada setiap fase, misalnya mau ke fase S dari G1 ini ada sinyal kompleks siklin dan CDK, kemudian mau ke fase M dari fase G2 juga ada kompleks siklin dan CDK-nya sendiri. Nah, ketika di tahapan mitosis ini rupanya juga ada sinyal yang berupa protein juga. Nah, nanti ini bisa kita pelajari di saat sebelum anafase, karena ini sinyalnya ini untuk memasuki anafase dari metafase. Nah, itu untuk sinyal yang utama, sinyal yang internal adalah keberadaan kompleks siklin dan juga CDK. Untuk sinyal eksternal pada siklus sel, misalnya saja untuk growth factor atau faktor tumbuh, di sini saya ambil dari sumbernya di Campbell ya, nanti juga bisa dilihat di Campbell-nya sendiri. Misalnya untuk EGF atau epidermal growth factor, ini berfungsi untuk menstimulus proliferasi sel pada banyak jaringan dan juga berperan penting dalam meregulasi perkembangan embrio. Yang lain misalnya contohnya ada erythropoietin. Nah, fungsinya juga digunakan untuk proliferasi prekursor sel darah merah dan kematangannya atau kedewasaannya menjadi sel darah merah. Contoh lain juga ada PDGF atau platelet derived growth factor. Ini untuk mempromot atau menginduksi proliferasi dari banyak jaringan
ikat atau konektif dan juga beberapa sel neuroglia. Nah, untuk beberapa sumber yang lain selain menyebutkan adanya growth factor juga menyebutkan yang namanya mitogen. Nah, kalau di sumber lain mungkin dibaca di bukunya Albert itu untuk mitogen diklasifikasikan sebagai suatu zat yang dapat menginduksi adanya pembelahan sel. Nah, untuk growth factor ini lebih ke arah pertumbuhan atau pembesaran sel. Dan terakhir juga sebenarnya ada survival factor yang dia itu bisa menghindarkan sel dari suatu kematian sel. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kita nanti bisa membahas sedikit tentang fase-fase yang ada di dalam sel, karena tadi sudah dibahas apa saja pos juga sinyal-sinyal yang ada di dalam sel. Nah, sekarang kita membahas fase-fase di dalam sel, apa sih yang terjadi di setiap fase yang ada di siklus sel. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk interfase akan dibedakan atau terdiri dari fase G1, fase S, dan juga fase G2. Kemudian di fase G1, mohon maaf sebelumnya, apakah slide saya terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat. Oh ya, Ya, alhamdulillah. oke. Saya lanjutkan ya. Ini untuk fase G1 adalah fase di mana sel mengalami pembesaran. Jadi di sini sel itu harus siap-siap untuk menjalani fase S. Jadi mereka akan mensintesis makromolekul, kemudian protein-protein yang dibutuhkan di dalam fase S. Pada G1 ini juga sebenarnya juga ada yang namanya pengecekan DNA. Apakah materi genetik itu sudah betul untuk sebelumnya, sebelum di fase S itu direplikasi, ini juga akan dicek apakah sudah betul. Kemudian kalau kita memasuki fase S, jelas di sini terjadi yang namanya replikasi DNA. Selain replikasi DNA, ini juga terjadi replikasi sentriol dan kromatin atau protein kromatin ya. Nanti akan ada subunit-subunit histon yang akan direplikasi di fase S ini. Dan terakhir ada di fase G2, sebelum memasuki fase mitotik, ini yang terjadi adalah sintesis tubulin atau mikrotubul, analisis dan juga repair dari DNA yang mengalami kerusakan. Nah, detailkan untuk fase S, ini dimulai yang namanya keberadaan kompleks siklin S dan C3 yang akan menginisiasi terjadinya replikasi DNA. Nah, seperti kita tahu, suatu replikasi DNA akan dimulai dari yang namanya origin of replication atau ORC. Nah, di sini setelah ada origin of replication, ini nanti akan ada yang namanya kompleks pre-replikatif atau pre-RC. Nah, pada akhirnya, pada tahap awal di fase S, ini nanti kompleks pre-replikatif atau pre-RC ini akan menempel pada ORC atau origin of replication. Baru kemudian dari pre-replikatif ini akan menginisiasi terbentuknya kompleks preinisiasi yang nantinya dapat membuka untai ganda DNA menjadi lebih terbuka sehingga bisa digunakan sebagai cetakan atau template untuk mensintesis DNA yang baru. Selain itu juga di sini akan ada peran dari enzim-enzim yang lainnya, misalnya untuk DNA polimerase 3, polimerase 1, helikase, topoisomerase, dan protein-protein lain yang berguna untuk replikasi DNA. Nah, peran dari kompleks siklin S dan C3 yaitu dia menginisiasi aktifnya dari kompleks preinisiasi. Jadi, ketika nanti si kompleks preinisiasi aktif, maka bisa digunakan untuk membuka strand double helix dari DNA.
baru nanti terjadi elongasi, dan pada tahap akhir dari fase S akan kita dapatkan DNA atau kromosom yang identik dengan induknya. Selain DNA, ini juga seperti yang saya singgung tadi, akan ada replikasi dari protein subunit histon. Nah, di sini juga ada peran dari kompleks siklin dan CDK, yaitu dia untuk menginisiasi atau meningkatkan sintesis dari pembentukan protein histon yang nantinya akan membentuk oktamer histon dan masuk pada sitosol. Kemudian dari gambar di kanan bisa kita lihat ya, nanti di sini keberadaan kromosom nanti akan terikat satu sama lain. Jadi untuk kondensasi kromosom nanti akan kita di fase mitotik, bukan di fase M ya. Jadi berkondensasi nanti membentuk suster kromatid. Nah, dari situlah suster kromatid bisa melekat dengan adanya protein kohesin yang membantu melekatkan keberadaan suster kromatid. Nah, untuk protein kohesin, dia tersusun dari protein-protein subunit yang bernama SMC3 dan juga SMC1. Dan nanti di bagian belakang akan diikat oleh protein subunit lainnya yang bernama protein SCC1 dan SCC3. Nah, itulah untuk interfase, tadi sudah dibahas dari fase G1, kemudian S, dan fase G2, serta molekul pensinyalan dan pemeriksaan atau checkpoint yang ada di setiap fase. Nah, di sini juga sudah saya singgung sedikit dari awal bahwa yang namanya interfase mereka itu memakan waktu lebih banyak daripada fase mitotik. Saya lanjutkan, ini untuk fase mitotik. Nah, di sini fase mitotik bisa kita bedakan menjadi fase pembelahan inti yang nanti akan dilanjutkan oleh fase pembelahan seluler atau sitokinesis. Untuk mitosis bisa kita ketahui ada beberapa bagian di dalam fase mitosis. Pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, dan juga telofase. Pada beberapa buku lainnya juga dikenali dengan adanya fase prometafase sebelum memasuki fase metafase. Nah, di sini sebelum kita memasuki profase, rupanya ada kompleks siklin M dan juga C3 yang menginisiasi masuknya sel ke dalam fase mitotik. Nah, di sini bisa dilihat di gambar atau bagiannya. Kita akan melihat bahwa di sini kompleks siklin M dan C3 dia akan aktif menjadi suatu sinyal dengan bantuan adanya kinase, ya. Kinase lainnya yang mengaktifkan C3 yaitu CAK. Nah, nanti CAK akan memfosforilasi dari kompleks tersebut, akan menambahkan molekul fosfat sehingga kompleks siklin M dan C3 bisa aktif. Nanti ini ada mekanisme positif feedback-nya dan juga regulasi kalau misalnya mereka mendapatkan fosfat inhibitor. Kalau misalnya nanti akan ada fosfat inhibitor, misalnya karena adanya yang berwarna biru di bagian bawah, ini yang akan menambahkan fosfat pada situs tidak aktif dari suatu kompleks siklin M dan juga CDK. Nah, nanti untuk aktifnya akan dibantu oleh keberadaan protein CDC25. Ini yang biru berwarna biru di bagian kanan. Nah, ini mereka akan membantu kompleks siklin M dan C3 menjadi aktif dengan membawa membawa fosfat yang ada pada gugus tidak aktif. Baru mereka bisa aktif dan akhirnya bisa menginisiasi sel untuk masuk ke fase mitotik.
Nah, ini untuk awal dari suatu mitosis adalah profase. Saya yakin juga Bapak Ibu guru sekalian sudah paham ya untuk yang di mitosis apa saja yang terjadi di profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, pada saat profase ini bisa kita ketahui bahwa disinilah kromatin ya mulai terkondensasi menjadi kromosom. Nah, kemudian kromosom juga akan terlihat sister kromatidnya. Tujuannya ya nanti agar mudah dipisahkan ketika mikrotubulus yang ada pada setiap kutub ini bisa menangkap setiap sister kromatid dan mudah dipisahkan pada tahap anafase nanti. Pada yang namanya mitotik spindle atau mikrotubulus spindle dari kedua kutub yang ada. Masih profase, di tahap profase juga untuk kutub-kutub yang dihuni oleh sentrosom ini mulai menjauhi satu sama lain. Jadi memang sudah terorganisasi untuk menjauhi setiap kutub yang ada. Nah, nanti untuk digunakan sebagai kiblat agar si sel-sel ini bisa terbelah menjadi anakan. Nah, di akhir profase nanti akan terjadi yang namanya fragmentasi dari membran inti atau membran nukleus. Dan di sini sentrosom tugasnya yaitu untuk melekatkan diri dengan kinetokor. Jadi sentrosom ini kan akan memanjang ya, memanjang mikrotubulus spindle-nya nanti akan melekatkan diri pada kinetokor yang ada pada bagian sentromer di sister kromatid. Nah, jadi di sini fungsi dari sentrosom dia sebagai mekanisme search and capture atau cari dan tangkap. Nah, di sini ada suatu sister kromatid, nah kemudian mikrotubulus kinetokor dari setiap kutub yang ada itu akan mengikatkan diri pada kinetokor di sister kromatid. Jadi memang orientasi penangkapan ini memang harus stabil dan benar. Nah, nanti sebelum masuk ke anafase ini akan dicek di checkpoint spindle. Nah, ini untuk tahap selanjutnya adalah metafase. Nah, metafase kita ini bahwa sister kromatid akan diletakkan pada suatu lempeng metafase. Dan di sini akan tipe-tipe mikrotubul yang ada. Kalau di sumber dari Campbell yang saya ini ada dua jenis dari mikrotubul. Pertama adalah mikrotubul kinetokor. Jadi di sini dia yang nanti akan mengikat kinetokor dari setiap sister kromatid. Kemudian ada polar mikrotubul. Nah, di sini dia itu yang tidak mengikat sister kromatid, namun susunannya itu nanti dia akan tumpang tindih atau overlapping. Jadi digunakan untuk pergerakan dari mikrotubul tersebut. Sebenarnya untuk di sumber lain juga disebutkan tipe mikrotubul yang ketiga adalah astral mikrotubul, yang fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan dari mikrotubulus spindle dan juga menjaga agar kutub atau sentrosom ini berada pada tempatnya. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ya, dia seperti juluran radial dari sentrosom. Jadi tetap suatu mikrotubulus yang pendek yang menjulur secara dari suatu sentrosom yang ada di kutub. Nah, di sini ketika sister kromatid sudah berada di lempeng metafase, rupanya akan ada yang namanya checkpoint mitotis atau mitotic checkpoint. Nah, disinilah yang kita namakan spindle checkpoint. Jadi kalau di bagian awal kan saya menyatakan dengan spindle checkpoint, ini juga sama saja artinya dengan mitosis checkpoint di sini. Nah, apa yang dicek di sini, rupanya si sel ini akan apakah
pelekatan mikrotubulus kinetokor itu sudah benar pada sister kromatiknya masing-masing. Kita bisa melihat ya di sel ini, dari katakanlah kutub bagian atas, ini melekat pada bagian kinetokor yang dimiliki oleh sister kromatid yang arahnya itu menghadapi kutub yang atas. Kemudian di bagian bawah juga sama. Jadi mikrotubulus kinetokor ini juga akan mengikat dengan tepat kinetokor yang ada di sister kromatid di depannya, ya, atau yang dia berlawanan dengan kutub yang menghadapinya. Nah, di sini ada kalanya akan terjadi suatu kesalahan pengikatan kinetokor. Di sini yang harus akan mengikat kinetokor yang berbeda, namun di sini bisa saja terjadi bahwa mikrotubulus di kedua kutub akan mengikat kinetokor yang sama. Nah, nanti kalau misalnya tidak kinetokor yang satunya itu tidak kita akan berpikir bahwa akan susah ketika memisahkan sister kromatid pada tahap. Kesalahan yang juga bisa terjadi, misalnya bisa menemui bahwa dua mikrotubulus kinetokor yang berbeda dari satu kutub yang sama itu juga akan mengikat kinetokor yang sama. Nah, mungkin ini bisa dilihat di gambarnya. Nah, itu untuk yang mikrotubulus kinetokor pada kutub yang sama mengikat kinetokor yang sama pula. Jadi, harusnya itu mengikat pada kinetokor pada sister kromatid yang lainnya, malah mereka mengikat sister kromatid yang sama, sehingga nanti juga ini menjadikan suatu ketidakstabilan. Nah, disinilah peran dari checkpoint spindle atau mitosis checkpoint. Dia akan mengecek apakah mikrotubulus itu sudah melekatkan diri dengan kinetokornya sesuai dengan sister kromatid yang ada, sudah benar atau belum. Nah, kalau misalnya belum terikat dengan benar, akan ada suatu mekanisme untuk melepaskan diri pada bagian yang salah dilekati. Jadi, di sini kan kita akan mengetahui bahwa ketika si mikrotubulus melekat pada suatu kinetokor, nah nanti dia akan mencoba ditarik untuk ke arah ujungnya atau ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ketika coba ditarik, kalau misalnya ada kesalahan, rupanya nanti tegangannya itu melemah. Nah, jadi yang versi normalnya, kalau misalnya ditarik itu kan harusnya akan ada tegangan yang tinggi di sekitar kinetokor. Tetapi kalau misalnya pelekatannya salah, nah rupanya akan ada tegangan itu melemah, sehingga di sini akan menjadi suatu sinyal yang mengabarkan, oh ini pelekatannya itu salah. Maka dari itu di sini sel akan segera dengan cepat memperbaiki kesalahan sehingga bisa melepaskan mikrotokor pada kinetokor yang salah tersebut. Kemudian mereka akan mulai mencari kinetokor yang benar untuk dilekati. Jadi di sini di metafase akan ada checkpoint spindle atau checkpoint mitosis. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki anafase, setelah terjadinya checkpoint spindle, rupanya juga ada yang namanya sinyal lainnya yang dia itu bisa mengizinkan sel dari tahap metafase menuju tahap anafase. Nah, di sini ada suatu protein kompleks yang bernama anafase promoting kompleks. Untuk anafase promoting kompleks, kita bisa dilihat di gambar ini yang berwarna biru muda. Ini kalau misalnya dia sendirian masih bentuk inaktif. Nah, aktifnya dia harus berikatan membentuk suatu kompleks dengan yang namanya protein CDC20. Baru bisa menjadi suatu anafase promoting kompleks yang aktif. Nah, di sini peran dari anafase promoting kompleks, nah dia akan menginisiasi sintesis protein yang namanya ubiquitin. Nah, di sini baru dari protein ubiquitin ini
dia akan menjadi protein destruction bagi keberadaan kompleks siklin M dan juga siklin CDK. Nah, nanti setelah ini degradasi, nanti akan ada protein lainnya yang aktif yang digunakan untuk mitosis atau tahap-tahap mitosis selanjutnya. Itu yang pertama dari anafase promoting complex di fase sebelum anafase. Nah, untuk protein kedua dari targetnya si ubiquitin, ini adalah protein sekurin. Nah, sekurin ini kan dia fungsinya untuk menstabilkan ikatan protein di antara sister kromatid. Dari awal saya singgung bahwa suster kromatid bisa melekat sepanjang lengannya dikarenakan adanya protein kohesin. Nah, ini yang distabilkan oleh yang namanya sekurin. Nah, ketika ada protein ubiquitin, dia malah akan mendestruksi sekurin sehingga ikatan kohesinnya itu akan melemah. Maka dari itu bisa menjadi suatu tanda bagi sel bahwa dia itu akan ready untuk masuk ke anafase. Nah, kita akan paham ya di sini bahwa dengan melemahnya ikatan kohesin ini kan memudahkan sel untuk menarik sister kromatid ke kutubnya masing-masing. Nah, baru ketika sudah checkpoint spindle sudah clear, kemudian juga sudah mendapat dari adanya keberadaan anafase promoting complex. Nah, di sini baru kita memasuki yang namanya fase. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama prinsip-prinsip dari anafase. Ini akan terjadi pemisahan sister kromatid dan akan digerakkan menuju kutub yang berlawanan. Tahap anafase ini juga akan terjadi yang namanya mikrotubulus kinetokor memendek. Baik, di sini saya berikan model bagaimana mikrotubulus kinetokor bisa menarik atau memendek sehingga sister kromatid dapat menuju kutubnya masing-masing. Sebenarnya untuk di anafase ini juga dibedakan ada dua stage ya, ada dua tahap di sana. Yang pertama adalah anafase A. Nah, di anafase A yang terjadi adalah depolimerisasi dari mikrotubulus kinetokor yang ada di sekitar kinetokor. Ini bisa kita lihat di gambarnya. Jadi mikrotubulus kinetokor yang mengikat kinetokor dia akan didepolimerisasi menjadi subunit-subunitnya. Kemudian satu lagi ada depolimerisasi dari mikrotubulus yang ada di sekitar sentromer. Jadi ini yang menyebabkan sister kromatid akan terpisah dan akan bergerak berlawanan menuju kutubnya masing-masing. Itu untuk anafase yang tahap awal atau anafase A. Nah, nanti selanjutnya akan ada anafase B. Jadi untuk anafase yang terjadi adalah jauhnya atau pergerakan dari kutub yang saling menjauhi satu sama lain. Dari awal untuk kutub memang sudah berada di posisinya masing-masing dan juga menjauhi kutubnya masing-masing. Nah, tetapi ini kita akan melihat nanti, saya ini nggak ada gambarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya di dalam anafase B ini kutub semakin memisah. Kalau misalnya kita melihat nanti jaraknya juga akan jauh. Nah, nanti ini fungsinya untuk memudahkan sel melakukan suatu pembelahan. Nah, terakhir di dalam mitosis ini ada telofase. Di telofase kita mendapatkan bahwa setiap sister kromatid berada pada kutubnya masing-masing. Dan terjadi selanjutnya adalah mikrotubulus spindle ini sudah terdisintegrasi. Kemudian kromosom juga mengalami dekondensasi dan membran nukleus mulai terbentuk di sekitar materi genetik. Nah, untuk ini setelah telofase ya berarti terjadinya sitokinesis. Walaupun nanti di beberapa sel juga mungkin tidak mengalami sitokinesis. Pada sitokinesis nanti akan dihasilkan
sel anakan yang jumlahnya 2 dan biasanya dimulai pada akhir telofase. Ini untuk beberapa contoh sitokinesis pada hewan, nanti juga ada pada tumbuhan. Nah, di hewan ini akan terjadi suatu lekuan. Nah, lekuan ini biasanya memang sudah diinisiasi di awal fase. Jadi memang dari anafase ini sudah diinisiasi pembentukan dari lekuan atau cleavage furrow ini. Nah, di sini yang terjadi adalah ketika sudah ditempatkan atau intinya sudah diplot bahwa di situ akan terjadi cleavage furrow, maka di sini akan ada suatu cincin kontraktil yang berisikan protein aktin, kemudian myosin 2, protein regulator, dan juga protein motor. Nah, nanti mereka akan berkontraksi untuk membelah dari sel membentuk Nah, di sini ini juga akan ada deposit-deposit atau materi-materi yang akan dibutuhkan di dalam pembelahan sel induk ini. Kemudian sitokinesis yang ada di tumbuhan ini juga sebenarnya mirip yang ada di hewan, hanya saja untuk terminologi yang digunakan adalah adanya sel plate atau bidang pembelahan. Nah, di sini untuk sel tumbuhan karena mereka memiliki dinding sel, jadi materi-materi yang akan didepositkan di bagian tengah dari sel induk adalah materi yang digunakan untuk pembentukan dinding sel. Misalnya ada polisakarida, kemudian glikoprotein penting lainnya, dan juga nanti ada mikrofibril selulosa yang digunakan untuk menyempurnakan konstruksi dari dinding sel. Dari sel plate yang ada di tumbuhan ini juga sama diinisiasi pada fase anafase seperti pada hewan. Hanya saja di tumbuhan inisiasinya adalah di akhir dari anafase. Kalau di hewan tadi kan di awal dari anafase. Sel plate dia berkembang dari bagian tengah ke bagian pinggir. Nah, nanti materi-materi ini akan dibawa oleh vesicle ya. Vesicle yang berasal dari aparatus Golgi dan didepositkan di bagian tengah, nanti akan melebar ke bagian samping. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan alga. Kalau misalnya alga, dia itu dari pinggir terlebih dahulu baru ke tengah. Nah, ini perkembangan dari organisme berasal dari zigot ya yang kemudian mengalami beberapa kali pembelahan, banyak pembelahan sehingga untuk suatu organisme. Nah, kemudian di sini saya untuk meiosis juga saya rasa mirip dengan yang ada di mitosis. Jadi tadi saya menjelaskan ada sel somatik ya, jadi akan terjadi interfase, kemudian fase mitotik. Nah, kalau di meiosis dia terjadi pada sel-sel gamet. Nanti tetap ada interfase, mirip seperti interfase yang ada di tahap mitotik, kemudian nanti setelah interfase ada tahap meiotik. Meiotik, dan ini juga mirip pada tahap mitosis. Hanya saja di sini akan terjadi 2 kali pembelahan. Yang pertama untuk meiosis pertama adalah membelah atau memisahkan kromosom yang homolog. Dan di sini juga tahap-tahapnya sama seperti di mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Pada profase 1, ini merupakan tahap yang cukup lama dibandingkan dengan tahap yang lainnya. Dan disinilah terjadi yang namanya sinapsis dan juga pindang silang. Nah, ini yang menimbulkan suatu variabilitas genetik ya. Jadi di sini bisa kita melihat bahwa misalnya nanti anaknya ini memiliki variasi genetik dari induknya. Lalu selanjutnya di tahap mitosis 1 ini
kromosom homolog akan dijajarkan pada bidang metafase atau lempeng metafase. Dan di sini mereka masih terikat dengan protein yang mengikatnya. Baru kemudian di anafase, kromosom homolog ini akan menuju kutubnya masing-masing dan di tahap telofase 1 dan sitokinesis akan dihasilkan anakan yang ada. Nah, kemudian masuk ke tahap meiosis 2. Nah, di sini sebenarnya meiosis 2 itu sama dengan yang ada di tahap mitosis. Jadi mirip dengan tahap mitosis karena memisahkan sister kromatid. Ada profase 2, kemudian metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 diiringi dengan sitokinesis. Nah, dari meiosis 1 menuju meiosis 2 ini jadi langsung ya, tidak akan ada jedanya. Maksudnya dari meiosis 1 langsung meiosis 2 tidak diiringi atau tidak diselipi dengan interfase lagi. Jadi interfasenya sudah di awal sebelum meiosis. Ini bisa kita lihat mungkin gambarnya lebih jelas di sini ya. Pada tahap profase 1 ini bisa kita lihat nanti untuk yang kromosom-kromosom homolog bisa mengalami sinapsis. Nanti setelah sinapsis baru terjadi crossover atau pindah silang. Kemudian di metafase juga dijajarkan pada lempeng metafase. Selanjutnya bisa kita lihat di anafase. Nah, nanti setiap kromosom yang homolog untuk sister kromatidnya itu masih melekat. Jadi nanti untuk pemisahan sister kromatid berada di meiosis kedua. Baru nanti juga akan diiringi telofase 1 dan sitokinesis. Kemudian untuk meiosis 2, ini prinsipnya itu sama dengan mitosis karena mereka memisahkan sister kromatid. Juga bisa dilihat gambarnya mungkin lebih jelas di sini. Akan terjadi pemisahan sister kromatid pada tahap metafase, kemudian anafase, telofase, dan diakhiri dengan sitokinesis. Dan hasil dari meiosis adalah anakan yang haploid. Demikian dari saya rasa cukup itu. Mungkin untuk waktunya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih narasumber ya, materinya sangat menarik dan dalam sekali ya. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Saya coba dari kolom chat dulu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Puputi Rahayu MA Al-Hidayah. Pada saat mutasi gen bisa menyebabkan penyimpangan hereditas. Apakah ini terjadinya mutasi ini pada saat checkpoint pada fase G2 atau M? Padahal ini kan semua dicek. Jika bermasalah, lalu apakah dilakukan pengulangan? Nah, mungkin begitu Bu pertanyaannya, Mangga. Suaranya Iya. tadi kok terputus-putus ya, suaranya. coba saya ingin lebih. Oke, ya saya ulangi lagi. Berarti intinya begini ya Bu, karena boleh Bu. Ya, pada saat mutasi gen bisa menyebabkan penyimpangan hereditas. Apakah ini terjadinya mutasi tersebut pada saat checkpoint pada fase G2? Padahal ini kan semua dicek. Nah, jika bermasalah, apakah lalu dilakukan pengulangan? Ya, begitu mungkin, Bu. Oh ya, tadi saya katakan ya, ketika di tiap fase itu kan pasti ada pos pemeriksaan berupa checkpoint-checkpoint. Nah, nanti di sini itu memang akan ada pemeriksaan di setiap checkpoint. Nah, kemudian akan ditanya apakah memang sudah dilakukan dengan benar fase sebelumnya atau tidak. Tapi ya namanya suatu sel kan kadang juga ada errornya. Nah, nanti di sini Ya, betul. mungkin kita bisa mengambil contoh dari sel kanker ya, karena dia juga sudah dicek di
fase G1 ataupun juga di fase G2. Tetapi mengapa lolos? Nah, ini di sini rupanya akan ada suatu mekanisme di mana si sel ini malah akan mendapatkan sinyal untuk terus maju. Jadi misalnya di sel kanker dia harusnya itu stop ya, untuk melaksanakan fase selanjutnya dan juga pembelahan. Nah, di sini malah akan terjadi abnormalitas. Jadi intinya si sel kanker malah akan terus membelah dengan tidak terkontrol. Jadi di sini ya memang ada pengecekan, tapi kalau memang misalnya bisa lolos dan nanti yang harusnya menahan sel kanker itu tidak membelah itu dibaca atau rusak karena keberadaan sel kanker, ya mereka bisa lolos-lolos saja. Jadi memang contohnya yang saya ambil di sel kanker ya. Itu jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih ya Bu, sangat jelas sekali mungkin Bu Putih ya. Selanjutnya masih dari kolom chat, dari Bapak Satriana, bagaimana sel saraf dan sel otot bisa memperbanyak dan memperbaharui diri jika tidak mengalami pembelahan sel? Demikian Bu pertanyaannya. Nah, kalau dari sel saraf sendiri, kalau misalnya rusak sepertinya ya sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya Bu. Kalau misalnya kita mengetahui kan kalau misalnya ada penyakit yang terkait dengan sel saraf yang putus itu kan juga regenerasinya sangat susah. Nah, untuk pembelahan saya rasa karena tidak bisa memperbanyak pembelahan dari sel saraf maupun sel otot, ya mungkin jawaban saya karena mereka sudah resting di G0 tidak lagi bisa melaksanakan pembelahan lagi. Oke, terima kasih Bu. Ini coba satu lagi dari kolom chat ya, dari Ibu Ida Winarni. Nah, pertanyaannya, jika terjadi pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol, misalnya tumor, apakah ada hubungannya dengan kinerja checkpoint pada siklus? Jika iya, ya, jadi tidak berhubungan dengan checkpoint, ya. Nah, poin tadi ya Bu. Nah, hal apa tumor tersebut? Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa tadi misalnya yang saya contohkan di jawaban pertama adalah adanya sel kanker ya. Memang di sel ini kan ketika menjalankan siklusnya itu kan ada pemeriksaan atau checkpoint-checkpoint yang ada. Nah, di sel kanker checkpoint itu intinya itu dibajak atau intinya itu dibajak sehingga mereka itu tidak bisa menjalankan fungsinya itu dengan benar. Sehingga ya pada kasus sel kanker atau tumor mereka akan diloloskan ke sel berikutnya. Padahal untuk normalnya mereka harus di arrest atau ditahan sebelum memasuki memasuki fase selanjutnya. Tetapi karena memang sudah tidak berfungsi lagi checkpointnya, sehingga nanti bisa mengalami pembelahan yang berulang. Ini misalnya contohnya pada tumor atau nanti kalau tumornya ganas bisa bermetastasis menjadi kanker. Oke, terima Itu kasih saya, Bu. Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu hebat yang mau raise hand ya, kita coba yang mau mengajukan pertanyaan langsung. Ada Ibu Ismiati Mahmudah ya. Bu Mahmudah ya. Mangga Ibu Ismiati mungkin bisa ya, silakan Ibu. Iya, saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pemateri, Bu siapa tadi saya lupa. Bu Hafidah. Bu Hafidah yang imut. Ya, saya mau nanya. Tadi kan itu ada growth factor erythropoietin ya Bu ya, yang digunakan untuk pematangan eritrosit. Yang saya tanyakan, jika GF ini tidak ada, apakah ini dapat menyebabkan kelainan dalam darah berupa thalassemia atau sickle cell anemia, di mana keduanya itu adalah merupakan kelainan yang bersifat herediter. Nah, dari GF yang tidak ada, bagaimanakah hubungan dari antara growth factor erythropoietin dengan pembentukan sel darah dan kematangannya, serta
kelainan herediter yang atau kelainan sickle cell ataupun thalassemia yang bersifat herediter. Terima kasih. Iya, baik. Coba saya jawab ya, Bu. Kalau misalnya yang penyakit sickle cell dan thalassemia itu kan memang herediter, jadi diwariskan dari kedua orang tuanya. Nah, di sini eritropoietin yang saya katakan tadi adalah sejenis growth factor atau mitogen yang menginisiasi untuk sel itu bisa melaksanakan fase setelahnya. Jadi nanti kalau untuk growth factor atau external factor ini kan fungsinya sebagai suatu pelengkap. Jadi intinya itu adalah di kompleks siklin dan CDK-nya. Nah, untuk memastikan bahwa sel itu bisa masuk ke fase selanjutnya. Sedangkan untuk yang growth factor ini bisa merupakan fase pelengkapnya saja. Jadi kadang juga ada kalau misalnya tidak ada growth factor, walaupun nanti internal faktornya itu ada dan juga cukup baik bekerjanya, itu juga tetap bisa menjalankan pematangan kemudian pembelahan dari sel tersebut, sel darah merah. Nah, hubungannya dengan sickle cell ya dengan thalassemia itu kan nanti herediter. Apakah tadi pertanyaannya bagaimana ya pematangan dari ya kalau hubungannya dengan eritropoietin dan juga growth factor ya. Jadi sepertinya itu Bu jawaban saya. Utamanya adalah kompleks dari siklin dan CDK yang memajukan sel untuk masuk ke fase selanjutnya. Kalau misalnya tidak ada growth factor ya tetap saja mereka itu sebenarnya tidak bisa mendewasakan diri atau masuk ke dalam sel selanjutnya. Oke Ibu, tadi kan Ibu menerangkan bahwasanya itu growth factor hanya untuk pematangan ya Bu, karena ini adalah faktor herediter. Apakah mungkin dari growth factor tadi yang eritropoietin itu dengan adanya penyakit herediter ada kemungkinan tidak dibentuk atau di dalam DNA-nya itu tidak ada kodenya atau bagaimana Ibu? Ataukah mungkin juga mengalami proses mutasi begitu? Nah, kalau yang sickle cell, nah itu yang tadi saya lupa ya Bu, maaf. Jadi kayaknya itu sickle cell itu kan memang mutasi dari gennya ya, jadi sepertinya tidak terkait dengan growth factornya. Berarti murni itu dari faktor genetika ya Bu ya? Maksud saya gini. Iya, dari mutasi gennya Bu. Ya, jadi saya rasa untuk growth factor tidak terkait dengan penyakit tersebut. Oh begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi. Terima kasih ya. Silakan dimatikan aja Bu. Mikrofonnya punya saya. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut ke chat lagi ya Bu. Ini masih banyak chatnya yang masuk. Selanjutnya dari Ibu Lestari, SMAN 4 Tangerang. Memang sel hati telah berada pada kondisi high divide, tapi ada saat-saat akan bisa membelah. Kapankah itu? Apakah saat hati dalam kondisi sakit? Ya, saya ulangi pertanyaan tadi terputus ya. Berarti yang ditanyakan apakah sel hati itu bisa membelah ya? Iya. Begitu, Ibu? Iya. Jadi betul. Jawab tadi sel hati itu kan berada pada fase G0 sementara. Nah, kapan dia itu bisa membelah? Jadi di sini misalnya ada operasi hati, misalnya karena hatinya kena kanker atau kanker, nanti biasanya dipotong ya bagian yang kena kankernya. Nah, di sini sebenarnya tubuh ya juga punya mekanisme untuk mengembalikan massa hati yang sudah diambil tadi atau sudah terbuang. Jadi di sini nanti akan ada mekanisme misalnya si sel hati akan tumbuh kembali. Jadi dari fase G0 dia akan kembali lagi ke siklus sel untuk menjalankan pembelahan sel. Nah, pada akhirnya nanti kalau misalnya massa yang sudah terbuang itu sudah komplit, nah nanti sel hati akan kembali lagi ke fase G0. Nah, nanti di sini akan ada beberapa faktor misalnya seperti protein yang berguna untuk transisi dari fase G0 menuju fase G1. Misalnya ada interleukin 6, kemudian ada
TNF atau tumor necrosis factor. Nah, ini nanti yang akan menginisiasi untuk memanggil kembali sel hati dari fase G0 menuju fase G1. Baru nanti juga ada faktor-faktor lainnya, misalnya ada HPEGF atau heparin binding epidermal growth faktor, kemudian ada juga faktor dan protein-protein lainnya yang membantu untuk memanggil kembali, istilahnya memanggil kembali hati itu untuk bisa menjalankan siklusnya lagi. Jadi itu jawaban saya. Nanti misalnya dalam kasus ketika sel hati atau organ hati itu ada yang dipotong sebagian, bisa nanti regenerasi lagi. Oke, terima kasih Bu. Sudah sangat jelas, dalam banget ya jawabannya ya Bu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hotimahwati Mansatu Tuban. Pada sel tumbuhan yang tidak mempunyai sentriol, apakah ada mikrotubulus kinetokor atau mikrotubulus non-kinetokor? Nah, bagaimana cara kromosom mencapai dua kutub yang berlawanan? Oke, Bu. Ya, untuk sel tumbuhan memang tidak memiliki ini ya, sentriol, tidak punya sentromer. Nah, pertanyaannya bagaimana itu bisa dipisahkan menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini kalau saya baca dari buku, ini ternyata dari mikrotubulus kinetokor ini tetap ada. Jadi akan ada mikrotubulus pendek yang berada di sekitar kinetokor. Jadi mereka nanti akan berasosiasi dengan kinetokor, kemudian bisa melakukan pemanjangan diri menuju kutub-kutub yang berbeda. Jadi memang bisa tetap ada mikrotubulus kinetokor, kemudian juga ada mikrotubulus non kinetokor. Nanti bisa melakukan pemanjangan diri, menjauhi sister kromatidnya masing-masing sehingga bisa dipisahkan pada tahap anafase. Itu Ibu. Jadi interaksi dari mikrotubulus yang ada di sekitar kinetokor dengan kinetokor itu sendiri. Tapi ini untuk mekanisme bagaimana mereka berinteraksinya ini memang mungkin harus saya cari jawabannya di artikel di jurnal, Bu. Oke. Kita lihat dulu ada yang raisen ya. Ini ada Bapak Satriana. Ini mangga Bapak Satriana mungkin mau mengajukan pertanyaan langsung. Ya, bisa ya Pak Satriana. Ya. Oke, sambil nunggu dibuka mic-nya kita lanjut ya. Oh, sudah terbuka ya. Mangga Bapak silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu yang ya, ya, perkenalkan nama saya Ibu Satriana Daryanti. Ya, makasih atas kesempatannya. Langsung aja ke Mbak yang pemateri. Saya masih penasaran dengan pertanyaan saya yang di chat tadi ya Mbak. Tadi kan dikatakan pemahaman saya itu kan kalau siklus sel itu kan untuk menghasilkan sel anakan atau dengan kata lain ya untuk memperbanyak diri sel. Kan begitu kan Bu ya? Iya. Halo? Ya. Iya. Tadi kan ada sel, tadi dikatakan bahwa sel saraf dan sel otot itu kan selalu berada di fase G0. Iya. Ya. Kemudian pertanyaan saya itu bagaimana dia bisa memperbanyak diri atau memperbaharui dirinya jika dia rusak, jika dia tidak mengalami pembelahan. Atau barangkali kalau rusak ya rusak aja, nggak bisa diganti gitu ya? Ya, jadi pemahaman saya kalau memang rusak itu kan karena memang tidak bisa melakukan pembelahan ya berarti apa adanya Bu kerusakannya itu. Kan biasanya juga ada penyakit degenerasi saraf, kemudian saraf putus dan lain sebagainya itu kan juga untuk regenerasinya memang susah. Kalau yang saya baca sih, mungkin nanti saya baca-baca lagi Bu, bagaimana cara untuk regenerasi dari kedua sel tersebut, karena setahu saya memang sudah tidak bisa lagi membelah jika ada kerusakan pun mereka juga kurang bisa untuk melaksanakan siklus sel kembali. Oh, jadi maaf Mbak ya. Jadi kalau tadi kan katanya jadi yang berada di fase G0 itu
sel saraf dan sel otot yang sudah rusak gitu? Yang sehat, Bu. Yang sehat. Ya. Nah, nanti kan kasusnya kalau Berarti misalnya, kan dia tidak bisa membelah. ya Bu, mungkin bisa lebih keras lagi. Oh iya, jadi kan pemahaman saya ini Mbak, karena sel otot dan sel saraf itu selalu berada di fase G0, artinya kan dia tidak memasuki fase pembelahan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara dia itu memperbanyak dirinya atau membentuk sel anakannya atau memperbaharui dirinya kalau rusak jika dia tidak bisa membelah atau bahkan barangkali sel yang sehat itu tidak bisa membelah ya karena terlalu berada di fase G0. Nah, iya Bu. Jadi pemahaman saya juga untuk yang sel sehat dari sel syaraf dan sel otot itu memang sudah ada di strik di fase G0 sehingga mereka tidak melaksanakan pembelahan lain. Nah, nanti kalau misalnya ada kasus kerusakan ya memang susah untuk dikembalikan lagi, untuk diregenerasikan lagi. Jadi yang namanya sel syaraf kan mereka mungkin ada prekursornya ya di awal-awal pembentukan jaringan syaraf ataupun juga dari otot sendiri itu kan ada prekursornya yang kemudian sudah memspesialisasikan kedua sel tersebut mendapatkan tugas yang sangat khusus sekali. Untuk syaraf ya nanti untuk menghantarkan rangsang dan juga untuk sel otot juga tugasnya sangat spesial sekali. Jadi ketika sekali mereka sudah dewasa ya berarti mereka akan rest atau selamanya berada di fase G0. Misalnya ada kerusakan ya sepertinya menurut saya itu tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau mungkin bisa pun mungkin akan ada penelitian lanjut ya. Nanti saya coba cari jawabannya terlebih dahulu di artikel jurnal, karena kita kan juga tahu ya perkembangan ilmu itu kan sangat dinamis. Nah, mungkin ini nanti akan ada suatu penelitian-penelitian yang memang bisa untuk mengembalikan atau meregenerasi dengan treatment yang khusus. Begitu, Ibu. Oke, jadi mungkin ini ya nggak bisa memperbanyak diri, tapi hanya bisa memperbaiki diri mungkin gitu ya. Yang sudah rusak mungkin ada usaha untuk memperbaiki dari sel itu, mungkin begitu. Iya Bu, coba nanti saya cari jawabannya dulu ya Bu ya. Oke, ya terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Waktunya masih lumayan masih panjang. Ini selanjutnya Ibu Lestari, SMAN 4 Tangerang. Saya pernah baca bahwa benang itu adalah mikrotubul yang perlekatan kromosom akan memisahkan diri, membuyar kembali di sitoplasma. Bagaimana mekanisme itu terjadi? Jadi bagaimana kromosom ya? Bagaimana mikrotubulus itu menata dirinya di dalam sel. Nah, nanti kan di sini di awal-awal profase itu kan akan sudah terbentuk sentrosom sebenarnya. Jadi akan ada sebuah sentrosom di sana. Nah, nanti pemanjangan dari mikrotubulus itu kan lewat dari sentrosom tersebut. Nah, nanti akan ada polimerasi dari tubulin-tubulin yang ada membentuk suatu mikrotubulus. Nanti kalau misalnya dia melekatkan diri dari kinetokor ya berarti akan dinamai dengan mikrotubulus kinetokor. Kemudian juga ada mikrotubulus non kinetokor yang juga overlapping dengan mikrotubulus kinetokor dari kutub yang satunya lagi. Nah, ini kan nanti mereka akan mengalami suatu pergerakan untuk bisa bergerak dan kemudian untuk bisa menangkap kinetokor dari sister kromatid yang ada. Jadi nanti akan menata dirinya sendiri itu ketika si mikrotubulus kinetokor misalnya itu bisa menangkap dan juga meletakkan si sister kromatid pada lempeng metafase kalau misalnya itu ada di tahap metafase. Jadi akan ada pergerakan di mikrotubulus itu sehingga mereka bisa menata dirinya sendiri. Jadi pergerakan dibantu oleh adanya protein-protein, misalnya protein dinein, kemudian protein kinesin, ada 3 macam protein kinesin 5, 14, dan satu lagi protein kinesin 4, 10. Nah, kemudian pertanyaan yang satu lagi, ketika nanti sudah mau membelahkan, itu mikrotubulus akan mengalami degradasi ya. Degradasinya itu ya dengan cara depolimerasi dari tubulin-tubulin atau subunit penyusun dari mikrotubulus tersebut. Sehingga karena sudah terdegradasi menjadi subunitnya,
benang dari mikrotubulus tersebut sudah tidak tampak lagi. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Asik banget ya Bu ya. Jawabannya membahas materi ini memang sangat menarik sekali ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Lutfah Nur Hudaifah. Dari MTSN 3 Majalengka. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan pembelahan sel. Apakah gametogenesis yang terjadi testis dan ovarium mengalami fase-fase yang sama seperti tahapan yang dijelaskan oleh Ibu pemateri tadi? Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat saja poin-poinnya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apakah dari gametogenesis itu menjalani fase-fase yang sama dengan yang dari awal? Nah, ya memang. Jadi kan saya tadi sudah menjelaskan sedikit ya, dari tahapan interfase itu kan ada G1, fase S, kemudian fase G2. Jadi ketika gametogenesis yang dia itu menjalankan tahapan meiosis, itu tetap saja ada yang namanya interfase, diawali dari G1, kemudian fase M, kemudian fase G2, baru masuk ke fase meiotik. Nah, kalau misalnya di sel somatik kan fase M itu kan singkatan dari mitotik ya, mitotic phase. Tapi kalau di gamet, sel gamet itu M-nya itu singkatan dari fase meiotik. Jadi tetap saja ada tahapan-tahapan di interfase yang juga dialami oleh sel-sel yang mengalami meiosis. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Ini sepertinya ada yang raise hand lagi ya, Bapak Slamet Widayat. Ya, silakan Pak Slamet Widayat, mic-nya bisa dibuka. Ya, silakan Pak Slamet. Ya, sambil ada. Ya, mangga Pak. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktunya. Ya. Maaf, Ibu narasumber, kalau pertanyaannya sederhana karena tidak terlalu tidak terikuti semua begitu. Ya, ada beberapa kegiatan lainnya. Pertanyaan pertama adalah kan kalau kita bicara siklus sel nanti menghasilkan sel anakan yang identik. Tapi kalau kita bicara tentang oogenesis dan spermatogenesis, sel anakannya kan tidak identik ya Bu ya. Nah itu bedanya beda di siklus apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Apa yang menyebabkan perbedaan kedua hal tersebut begitu? Kemudian yang kedua, kalau pada kasus sel kanker begitu kan, mereka membelah secara siklusnya, berarti kecepatan siklusalnya tinggi sekali ya Bu ya, sehingga bisa menghasilkan sel anakan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Apa yang membuat perbedaan tersebut gitu secara fisiologi selnya begitu? Terima kasih Bu, saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab yang nomor 2 terlebih dahulu ya Pak. Apa yang menyebabkan perbedaan kanker ya dengan sel normal ya? Nah tadi kan kalau misalnya sel normal itu kan dia mengalami fase-fase itu dilaksanakan dengan sesuai prosedur ya. Jadi ada checkpoint yang ada itu nanti ketika ditanya sudah benar berarti lanjut ke fase yang selanjutnya dengan dilaksanakan dengan baik dan benar, kemudian menghasilkan sel-sel anakan yang memang diinginkan oleh sel tersebut. Nah, kalau misalnya di sel kanker ya tadi seperti saya sedikit singgung, ada suatu abnormalitas di dalam checkpoint yang ada. Jadi checkpoint itu seperti rusak dibajak oleh keberadaan sel kanker sehingga dia itu tidak bisa lagi menghambat sel kanker itu pada fase yang ada. Misalnya di fase G1 biasanya ini nanti protein P53 ya biasanya ini yang harusnya itu dia bisa menghambat keberadaan sel kanker karena sudah terindikasi akan ada kanker ini. Tapi karena memang terhambat, jadi si protein P53 rusak sehingga dia tidak bisa lagi menjalankan tugas untuk mencekal sel pada fase G1 sehingga nanti tetap akan terjadi
fase-fase berikutnya pada sel kanker sehingga terjadi pembelahan yang tidak bisa dikontrol oleh sel tersebut. Itu yang jawaban kedua. Kemudian yang pertanyaan pertama, perbedaan dari oosit dan juga spermatosit ya. Jadi bedanya maksudnya apa ya Pak ya? Mengapa tidak sama ya sel anakannya? Iya, tadi mengapa sel anakannya tidak sama begitu kira-kira, Bu? Sel anakannya kan akan membentuk ini ya Pak ya, sperma ya? Ya, Ya, betul. Ya, mungkin ini saya jawab nanti ya Bu, saya kurang paham untuk masalah yang ini. Mengapa kok bisa beda dengan induknya ya? Kalau misalnya di sel prekursor ovum misalnya, nah nanti kan mungkin agak berbeda bentukannya dengan sel anakan ya karena memang akan terdeposit matris dan juga zat-zat yang harusnya itu ada di sel ovum. Kemudian kalau di sel sperma nanti ketambahan ekor sperma juga saya rasa nanti akan ada proses pematangannya. Nah, ini yang menyebabkan mungkin bentuk dari sel prekursor sperma itu akan berbeda dengan sperma itu sendiri atau sel anakan yang berupa sperma itu sendiri. Sepertinya sih karena proses pendewasaannya ya, pematangan dari sel-sel tersebut sehingga menyebabkan mungkin dari bentuknya itu juga sudah berbeda dari prekursor sperma maupun ovum. Mungkin ini saya jawab demikian, nanti kalau misalnya saya menemukan jawaban yang lebih ringkas dan rinci lagi akan saya beritahukan ya Bu ya. Iya, terima kasih sekali Bu. Oke, selanjutnya ini dari Ibu Neni Suherni. Mohon penjelasan lagi tadi tentang sinyal eksternal yang berkaitan dengan insulin. Terima kasih. Berkaitan dengan insulin? Iya. Sinyal eksternal berkaitan dengan insulin. Ya, coba saya lihat lagi di PPT saya mungkin ada ya, Bu. Nah, kalau untuk sinyal eksternal, insulin ya. Jadi misalnya ini insulin-like growth factor, ini stimulus metabolisme dari berbagai macam sel. Dan dia juga berguna untuk proliferasi dari sel. Nah, sepertinya saya rasa untuk yang nama insulin-like growth factor ini adalah growth factor yang ditujukan untuk stimulus dari metabolisme banyak sel. Jadi tidak tergantung sel tipenya itu mungkin karena banyak, jadi tidak hanya satu atau dua tipe. Kemudian di sini juga digunakan untuk mempromot proliferasi dari sel. Seperti itu sebenarnya kalau untuk di sumber Campbell yang saya ambil di sini dikatakan untuk promote banyak sel atau tipe selnya juga tidak terbatas pada sel tertentu saja. Oke, terima kasih. Masih banyak ya Bu ya pertanyaannya. Ini dari Ibu Paridah. Mengapa penderita serosis hati justru membentuk jaringan ikat sebagai pengganti kerusakan sel hati? Oh ya, jadi kalau ini terkait dengan penyakit ya Bu berarti. Nah ini yang saya tahu ya memang biasanya tuh dioperasi kemudian sel hatinya itu akan regenerasi. Nah kalau misalnya kasus membentuk jaringan ikat mungkin saya kurang tahu ya Bu ya, kurang mendalam tahunya. Ya jadi nanti mungkin saya cari dulu jawabannya. Ya, nanti ada di pendalaman materi selanjutnya ya Bu ya. Ya, boleh Bu. Ya, masih kita lanjutkan ya pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Fatimah. Bagaimana mekanisme checkpoint pada interfase kalau sel rambut hidung tidak memanjang? Apakah itu termasuk G0? Bisa diulangi Bu kalau misalnya checkpoint yang ada di fase interfase? Ya. Nah, bagaimana mekanisme checkpoint pada interfase
Kalau sel rambut hidung tidak memanjang, apakah itu termasuk G0? Oh ya, misalnya tadi pertanyaannya contohnya pada sel rambut hidung yang tidak memanjang, apakah itu termasuk dari fase G0 atau tidak? Nah, kalau menurut saya ya sepertinya itu kan sel-sel rambut kan di beberapa titik kan memiliki limitnya ya mungkin. Limit berapa panjang mereka itu akan memanjangkan diri. Berbeda dengan sel yang ada di rambut, sel-sel rambut kan mungkin dia bisa panjang lebih dari yang misalnya sel bulu hidung atau misalnya sel ketiak itu kan juga sebenarnya walaupun mengadakan pertumbuhan dia itu terbatas. Sepertinya itu seperti punya limit. Jadi ketika sel itu mau melaksanakan siklus sel berapa kali dia membelah itu juga punya limitnya. Jadi itu menyebabkan mengapa organ-organ yang ada di tubuh kita itu kan ukurannya kan berbeda-beda karena mereka memiliki limit berapa kali mereka bisa melakukan pembelahan atau siklus sel. Nah, saya rasa mungkin untuk di sel hidung, sel rambut di hidung itu juga punya limit panjangnya mungkin. Jadi pertumbuhannya memang sudah terbatas pada titik tertentu. Ya, terima kasih Bu. Ya, masih yang Raisen belum ada ya. Kita lanjut ke kolom chat lagi. Ini dari Kopatun. Bagaimana prosesnya kembar? Mohon dijelaskan karena ditanyakan. Ya. Proses terjadinya bayi kembar. Proses terjadinya ya. Sepengetahuan saya kalau misalnya bayi kembar kan bisa dari dua ovum ya, dua ovum kemudian bisa dibuahi dua sperma yang berbeda. Di kasus yang lainnya mungkin dari satu ovum dibuahi satu sperma yang berbeda, kemudian di fase tertentu mereka akan melakukan pembelahan, jadi akan terjadi dua zigot yang nantinya bisa berkembang menjadi sepasang bayi kembar. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini dari Ibu Wasilah Salamah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam tahapan pada mitosis dan meiosis? Kalau untuk mitosis kan ya tergantung selnya ya. Selnya yang tadi saya bilang misalnya untuk yang sel kulit itu kan dia sel somatik sehingga dia melaksanakan yang namanya mitosis atau pembelahan mitosis. Jadi biasanya 12 sampai 24 jam. Nah, ini kan regenerasinya cukup cepat sehingga ini yang menjadi alasan mengapa sel kulit kita itu bisa diperbaharui terus-menerus. Kemudian untuk yang meiosis, saya kurang tahu presisnya itu berapa. Tapi di sini yang jelas untuk profase 1 ini lumayan lama, lebih lama waktunya dibandingkan dengan tahapan metafase, anafase, dan tahapan-tahapan lainnya di dalam meiosis itu sendiri. Jadi untuk profase 1 yang biasanya itu cukup lama. Tapi mohon maaf untuk presis waktunya dari sel yang melaksanakan meiosis, saya kurang tahu. Oke, Bu, terima kasih. Ini kita masih lanjut ya, masih 14.36. Selanjutnya dari Ibu Diana Patihatul. Bu, saya mau tanya yang benar yang mana ya? Apakah oogenesis ada ootit? Ketika saya menjawab tidak ada ootit, kenapa disalahkan? Yang benar mana ya, Bu? Oke, itu pertanyaannya, Bu. Apakah di fase oosit oogenesis? Apakah ada oosit gitu ya? Kalau setahu saya ada, Bu, untuk yang oosit. Jadi kan menjadi prekursor dari sel ovum ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya pemikiran lebih bisa bertukar pikiran di sini. Kalau setahu saya sih ada, Bu. Oosit, kemudian spermatosit ya, juga ada.
Barangkali yang lain yang mau raisen, yang bisa memberikan penjelasan, atau kita lanjut saja dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ada Bu Ida itu Bu, udah dinyalakan mic-nya. Iya, silakan Bu Ida. Mangga Bu Ida, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ida Winarni dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Pertanyaan saya mungkin masih berkisar tentang mekanisme tahapan mitosis, ya. Berkaitan dengan peristiwa gagal berpisah pada saat mitosis ke anafase itu kan nanti akan dihasilkan seperti contohnya trisomi, ya, trisomi. Jadi akan ada kromosom yang tidak berpindah, tidak tertarik oleh spindle, ya, benang spindle. Jadi hanya nanti bergabungnya dengan hanya di salah satu, hanya tertarik ke salah satu kutub aja. Kemudian juga pada peristiwa misal poliploid yang dihasilkan individu-individu tetraploid. Nah, bagaimana kasus itu hubungannya dengan mekanisme tadi tubulin itu, ya? Apakah ada kesalahannya itu pada apanya gitu? Dan sebenarnya secara normalnya juga saya masih bingung. Secara normalnya ketika benang spindle itu memendek sehingga kromosom tertarik ke dua kutub yang berlawanan, nah itu terjadinya pemendekan itu sebab apa? Apakah tubulinnya itu mengalami degradasi atau memang seperti apa? Dan bagaimana pada kasus yang tadi gagal berpisah, gitu, seperti itu. Bagaimana mekanismenya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi Bu, tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme tubulin itu bisa memendek, ya. Mikrotubulus itu memendek itu bagaimana caranya. Nah, ini pada tahap anafase, ya. Tadi saya sudah singgung sedikit, sebenarnya anafase itu dua tahap, anafase A dan juga anafase B, di mana pada anafase A ini akan terjadi pemendekan mikrotubulus dengan cara yang pertama, depolimerisasi mikrotubulus yang terletak di sekitar kinetokor. Jadi kan tadi ada ya mikrotubulus kinetokor yang dia melekat pada kinetokor. Jadi di sini dia akan didepolimerisasi menjadi subunitnya menjadi subunit tubulin, sehingga itu menyebabkan mikrotubulus bisa memendek. Kemudian yang kedua, tidak hanya depolimerisasi mikrotubulus yang ada di sekitar kinetokor, ini juga terjadi depolimerisasi mikrotubulus yang ada di sekitar sentromer. Jadi ada di bagian kutub itu juga mengalami depolimerisasi, sehingga itu yang menyebabkan mereka bisa memendek dan membawa sister kromatid ke kutubnya masing-masing. Kemudian pertanyaan terkait non-disjunction pada mitosis, ya, kalau misalnya mitosis ini kan juga bisa terjadi gagal berpisah antara sister kromatid. Nah, ini sepertinya karena protein kohesinnya itu kurang bisa longgar ikatannya. Kan kalau misalnya sister kromatid itu kan sepanjang lengannya mereka tuh akan dilekatkan oleh protein kohesin. Nah, kalau gagal berpisah berarti otomatis sister kromatid akan terbawa ke salah satu kutub saja, yang normalnya harusnya dipisahkan menuju kutub yang berlawanan, mereka malah akan terbawa ke dalam satu kutub yang sama. Nah, ini mungkin dikarenakan protein kohesin yang memang tidak bisa, intinya tidak bisa longgar ikatannya, sehingga untuk memisahkan kedua sister kromatid itu akan susah. Nah, nanti ini mungkin juga kaitannya dengan sekurin, ya. Sekurin ini juga malah tetap ada, jadi tetap stabil. Nah, nanti kan sekurin dia hubungannya dengan kinetokor, jadi hubungannya dengan kohesin, ya, jadi dia yang menguatkan atau menstabilkan ikatan dari kohesin. Kalau misalnya sekurinnya itu tidak berhasil didegradasi oleh protein ubiquitin, tadi saya sudah sedikit di tahap anafase akan ada anafase promoting complex, ya, yang di sini dia menginisiasi pembentukan protein ubiquitin. Nah, dari ubiquitin lah ini yang akan
mendestruksi protein sekurin. Padahal kita tahu bahwa sekurin itu yang menstabilkan ikat kohesin. Jadi memang beruntun ya ini mekanismenya. Ketika nanti sekurin itu masih ada di dalam sel, nah nanti kohesin akan tetap melekat sehingga nanti sister kromatid untuk dibawa ke kutubnya masing-masing. Begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Sedikit lagi Bu, mungkin untuk lebih spesifiknya, tadi depolimerasi itu apa mikrotubulus itu berarti ada melibatkan enzim ya Bu. Barangkali kalau boleh untuk pengayaan materi aja, untuk ada apa bisa disebutkan sejenis enzimnya yang depolimerisasi mikrotubulusnya? Barangkali ada informasi untuk. Oh ya, bentar Bu, mungkin saya agak lupa ya Bu ya dari enzimnya ya. Atau mungkin saya cari dulu nanti Bu. Oke, Ibu terima kasih kalau demikian. Sangat mencerahkan sekali, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu Ida Winarni ya. Makin lama makin menarik ya materi ini ya Bu. Ya baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rosnida MPD. Izin bertanya narasumber, pada fase anafase disebutkan yang terjadi masing-masing kromatid menuju ke kutub. Sebagian lagi ada yang menyebutkan masing-masing kromosom menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, mana yang benar di antara tersebut? Terima kasih. Ya, mana yang benar ya. Jadi kan kalau misalnya ini saya nggak ada gambarnya sayangnya ya. Kalau misalnya kita melihat itu kan kromosom kan ini istilahnya kalau sudah terkondensasi kan dia bentuknya X ya. Saya sudah kan kromatid. Kemudian kalau dua berarti kan kita namakan dengan sister kromatid. Nah nanti di anafase yang akan tertarik ya berarti setiap belahan itu yang kita namakan dengan kromatid menurut saya Bu. Jadi kalau kromosom kan nanti bisa kita lihat bentukannya X misalnya kalau udah dia terkondensasi dan dihubungkan dengan kinetokor di bagian sentromernya. Nah nanti kan kalau misalnya di pembelahan meiosis kan nanti akan ada kromosom homolog. Jadi ada bentuk X, kemudian satunya lagi X yang berasal dari ayah, satunya X yang berasal dari ibu. Jadi kalau di anafase di fase mitosis ya ini berarti ya belahannya, setiap belahannya itu yang akan tertarik atau kita namakan kromatidnya ya. Kalau menurut saya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Kita masih lanjut ya, masih banyak pertanyaannya. Dari Ibu Yulia Raminawati Man 4 Bogor. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana cara untuk membedakan fase meiosis 1 dan 2? Ya, itu pertanyaannya, Bu. Bagaimana cara membedakan fase apa, Bu? Meiosis? Meiosis 1 dan 2. Oh ya, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa meiosis ini kan yang satu ya, dia kan akan memisahkan kromosom homolog. Kemudian yang meiosis kedua, dia akan memisahkan sister kromatid. Jadi bagaimana cara kita membedakan? Kita akan mengetahui bahwa di dalam sel, misalnya sel gamet, ketika meiosis 1 ya akan terlihat kromosom-kromosom homolognya. Jadi kromosom yang bentuknya, ukurannya itu sama, yang satu kita dapat dari ayah misalnya, yang kemudian yang satunya kita dapat dari ibu. Dan nanti ini yang akan dipisahkan pertama kali di meiosis yang pertama. Jadi nanti mungkin tadi saya sudah memberikan sedikit gambarnya ya. Kalau kromosom homolog nanti kan bentuknya nanti kalau berjejer seperti suatu tetrad ya. Jadi ada X1 berwarna merah, kemudian X1-nya lagi berwarna biru ya. Nanti yang merah mungkin kita katakan dari ayah, kemudian yang biru itu dari ibu. Nah, ini yang dinamakan dengan sepasang kromosom homolog. Nah, kalau misalnya meiosis 2, nah di sini yang mirip dengan pada fase mitosis. Jadi yang dipisahkan adalah sister kromatidnya. Jadi kita akan melihat bahwa di sini setiap sister kromatid akan terpisah.
seperti pokoknya dari bagannya ya kita melihat itu hanya ada satu kromosom saja di sana di setiap sel, nanti baru kromatidnya bisa dipisah. Bisa dilihat itu nanti di buku Campbell ya, biasanya acuan dari Bapak Ibu guru, bisa terlihat dengan jelas mana pasangan kromosom yang homolog dan mana sel yang kromatidnya itu akan dipisahkan. Begitu mungkin Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Ini masih ada lagi pertanyaannya ini, apakah benar interfase dikatakan fase istirahat? Baik, apakah interfase itu dinamakan dengan fase istirahat? Mungkin dari saya sih, ini hanya sebagai suatu sebutan saja ya, karena memang kalau materi di SMA atau SMP kan tidak terlalu mendalam seperti di kuliah ya, jadi mereka menyebutkan terminologi interfase dengan penamaan istirahat. Tetapi sebenarnya di dalam interfase seperti yang kita ketahui bersama itu akan ada G1, fase S, dan juga G2, di mana di dalam setiap fase itu yang namanya sel tetap melaksanakan aktivitasnya. Misalnya di dalam G1 dia tetap melaksanakan pertumbuhan dan juga sintesis makro-molekul yang digunakan untuk fase S, kemudian fase S itu dia sel itu juga akan mereplikasi kromosomnya, dan terakhir di fase G2 dia juga persiapan untuk memasuki fase M. Jadi di G2 ini juga terjadi adanya suatu pembelahan, misalnya kalau mitokondria atau plastida di tumbuhan ini kan juga dibelah. Jadi organel-organel tersebut memang harus dibelah, kemudian ada organel yang lainnya yang juga disintesis nanti kan akan didistribusikan pada saat fase mitosis. Jadi terminologi istirahat mungkin mengacunya itu pada karena memang pendalaman materi di SMA atau SMP yang kurang mendalam ya, jadi mereka menamakannya istirahat. Tetapi mungkin tidak demikian. Jadi si sel itu tetap melaksanakan tugasnya di setiap fasenya itu. Jadi ya tetap melaksanakan tugas, tetap ada aktivitas di sana, tidak diam, tidak istirahat tanpa adanya aktivitas. Oke, terima kasih ya Bu. Sepertinya ini waktunya sudah 14.50 ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ya, yang sangat antusias untuk bertanya. Tapi karena waktunya sudah mepet-mepet ya Bu, dan ini masih ada banyak pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan dikoordinir oleh panitia dan mungkin akan disampaikan pada narasumber ya. Jadi untuk sementara pertanyaan mungkin sudah selesai dulu ya karena waktunya. Dan Bu Fida, sebelum ditutup, mangga Ibu untuk berkenan memberikan closing statement-nya. Mangga silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia berkenan mengundang saya sebagai narasumber. Sebelumnya saya juga ingin meminta maaf apabila jawaban yang saya berikan mungkin sangat dangkal atau misalnya Bapak Ibu kurang puas, tapi nanti kalau misalnya panitia memberikan pertanyaan ke saya, insya Allah nanti saya akan jawab semampu saya berdasarkan sumber atau artikel yang bisa saya cari. Saya juga berharap di sini kita bisa saling silaturahmi ya, kemudian saling belajar satu sama lain. Saya juga ingin berharap bahwa Bapak Ibu bisa terus semangat dalam mendidik siswa-siswanya. Begitu dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Bu Fida ya. Asik banget ya, menerangkannya sangat dalam. Alhamdulillah ya, saya sendiri serasa mendapat hembusan angin segar lagi ya Bu. Serasa menjadi mahasiswa lagi ya. Alhamdulillah pemaparan materi ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kita, Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih sekali lagi Bu Fida yang masih muda ya, tapi sangat luar biasa ya Bu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mungkin akan mengembalikan forum ini pada host ya, pada Bu Ena. Terima kasih semuanya.
Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ena. Oke, terima kasih untuk Ibu Moderator, Ibu Sri, dan yang terhormat Ibu narasumber kita yang sudah menyampaikan materi ini yang sangat menarik ya. Tadi banyak sekali yang bertanya dengan jawabannya cukup memuaskan ya Bu, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Dan sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali untuk rekan-rekan peserta peserta webinar hari ini yang belum mengisi presensi ya. Kami beri waktu 15 menit setelah acara ini ditutup untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia. Oke, Bapak Ibu guru hebat, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafidah. Terima kasih.